Siapa yang siap untuk berikan pujian terbaik buat Tuhan kita? Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on. Mau sing it with me. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come true again. Mau angkat tangan kita sama-sama. You can do all. Dengan sepenuh hati katakan you can do all things, Jesus. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Everything's possible with you, Jesus. Sing it out. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come true again. Come on, sing it out. You can do all things. See, you can do all things but fail. 'Cause you never lost, you never lost. You never lost the battle. And I know you never. Almost time, sing it out, come on. You can do all. We believe God that you can do all things. You can do all with all our heart, Jesus. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Come on, hear me. Never lost a battle. 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 You never will. With all your heart. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. I believe God. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. One more time, see you never lost. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all. You can do all things. We believe God. You can do all. You never fail, my God. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Well, just a church to sing it out, come on. You can do all. With hands lifted up towards heaven. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. I know you never will. One more time. I know you never will. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita tidak pernah gagal? Katakan yeah. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Siap suarakan. Sekali lagi suarakan. Boleh sapa kanan kirinya bilang yuk sama-sama kita bersuka cita memuji Tuhan.
amin. Mari sama-sama kita belajar lagu baru. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan hari ini. Mari nyatakan pujian ini. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh kalimatmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini
Shalom to PM. Kok kayaknya kurang keras ya? Shalom to PM. Shalom. Loh, kok kalian di sini juga? Kalian ngapain? Kalian disuruh siapa di sini? Tadi gue bisa pelayanan choir. Ya, gue Oh, juga. Gue kalian disuruh habis ngomel di choir. sini. Pantesan kalian di sini juga. Jadi kalian ngurus juga hari ini? Iya dong. Iya. Oh yaudah kalau gitu. Mari kita sama-sama sambut jemaat-jemaat UPM kita. Nah, boleh tuh. Nah, Jadi boleh. mau sambut ya sekali ya. Ayo. Oke, musik. Selamat datang semua, bersama-sama menyembah Tuhan. Ibadah tiap jam 2 siang, bersama 2PM. Seru nih, seru nih. Seru Wah, nih. tepuk tangan kan, seneng gua. Iya. Nah kalau gitu sekarang, hari ini ada gak sih jemaat-jemaat yang baru pertama kali datang di 2PM? Nah, iya. Ada Boleh nggak angkat ya? tangan. Ada nggak ya? Boleh lambaikan tangannya. Angkat tangan, oh ada tuh di ujung tuh. Shalom. Selamat datang welcome to 2PM. Nyanyi lagi gak nih? Jangan dong, jangan usah, Udah, nggak usah, udah, nggak usah, udah. nggak usah, udah. Oke, usah. oke, Sekali, oke. sekali. Selamat datang, halo. Iya. Lanjut dong. Lanjut. Lupa. Nah, buat bro and sis yang belum join Cool, yuk segera join Cool. Supaya kita tuh makin banyak temen. Dan juga kita bisa bertemu bersama di dalam Tuhan. Nah, untuk Cool-Coolnya bisa tolong ditayangin. Mana nih? Nah, Ini dia. bisa kita lihat nih, ada Cool Drive. Mana Cool Drive? Aja. Ada Cool Rejoice. Dan juga ada Cool Link. Dan Cool New Life. Cool Reverse. Kita Cool semua. Favor. Cool Tutuan. Cool Harvest. Cool Fitness. Terakhir gua tiap Cool hari. Ohana. Weh. Kalau nggak salah katanya Coolnya ada dibagi-bagi ya? Nah, ada untuk Cool Young and Couples. Itu bisa join Cool New Life dan Cool Tutuan. Oh, berarti yang harus udah nikah dulu. Iya. Iya. Oh, gitu. Kapan? Hah? Ali kapan? Belum dong, belum nanti. Oh, belum. Jangan dibahas di sini lah. Iya. Terus abis Cool kita, kalau nggak salah ada apa lagi, Bren? Abis join Cool nih, cocoknya sih langsung pelayanan. Iya dong. Nih, lihat nih, 2PM tuh, nah ini dia nih. 2PM tuh punya banyak banget bidang buat volunteer. Apa aja tuh, Bren? Nih, suka anak kecil, masuk nursery. Wih, bener. Social butterfly, join Usher Greeter lah. Ya, bisa tuh. Bisa nyanyi, bisa main alat musik, join PPW lah. Weh, bener banget. Gas. Nih, nggak cuma itu, lihat nih masih banyak yang lain kan. Pokoknya kalau misalnya mau volunteer, langsung aja di scan barcode-nya. Atau kalau mau lebih gercep, langsung datengin leader Cool-nya. Bilang kayak gini, kak, aku mau volunteer dong, gitu. Asik. Berarti bukan buat yang lain ya, buat volunteer ya? Iya dong. Nah, kalian tahu nggak, 2PM itu ya, rumor-rumornya. Apa itu tuh? bukan cuman komunitas buat gereja aja. Oh, iya, bener. Apalagi tuh? Kita juga ada yang namanya Sports Day. Wah, seru banget. Seru. Banget ini. Ada yang mau di-smash? Waduh, Gak ada ya? jangan nanya gitu dong. Gak ada. Dan kebetulan Sports Day kita hari ini kita akan adain badminton. Bisa Nanti join pelayanan nih. Badmintonnya akan ada di hari ini. Hari ini jam 6 sampai jam 9 malam. Itu di Mansion Sport Box. Nah, kalau kalian tertarik untuk ikut, kalian, kayaknya gue pengen ngemes orang banget nih. Nah, itu bisa langsung kontak Reynaldi atau Tore. Itu Karena bukan dia lu. lu. Kan lu. Oh iya ya? Oh iya. Ya berarti boleh lah nanya yang lain juga boleh kok. Iya. Gitu. Ya. Ya. Nah, kebetulan juga di Sports Day hari ini katanya sih rumor-rumornya lagi nih. Rumor Ada terus. yang namanya Big Match. Siapa lawan siapa? Siapa tuh? Siapa? Kedengeran sih kayaknya sih Pastor Randy bakal lawan Pastor Aksan nih. Ini sih yang ditunggu-tunggu. Pokoknya kalian Yang kalau mau ditunggu-tunggu lihat sih. harus datang hari ini. Harus Kesempatan banget, wajib kita- banget. Kesempatan Buat nonton. 1 kali seumur hidup. Pokoknya gak bakal ada lagi. Kalian harus datang di badminton kali ini. Lanjut. Nah, pasti lu tahu info itu dari sosial medianya 2PM. Iya nggak sih? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalian udah pada follow belum sih Instagram sama TikToknya 2PM GBI PRJ? Wah belum tuh. Kalau gue udah sih. Apa sih Teman-teman namanya? yang lain udah belum sih?
Nah, gitu dong. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikToknya 2PM GPRJ, teman-teman bisa sekarang follow di Instagramnya ataupun di TikToknya. Karena semua aktivitas dan juga informasi mengenai 2PM teman-teman bisa cek di Instagram dan juga TikToknya. Atau kalau misalnya teman-teman nih gabut pengen lihat konten-konten yang lucu gitu kan. Atau konten-konten yang berbau kekristenan nih tapi relate banget sama anak-anak muda. Bisa cek di TikToknya kayak gitu. Atau informasi kamu bisa cek di Instagramnya kayak gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kontennya 2PM itu pernah tembus hingga 400.000 views. FYP. Keren. Keren ya. Itu Pokoknya kayaknya konten yang siap-siap itu ya. Iya nggak sih? beda lagi ya. Jadi orang Kristen nggak sih? Oh iya yang Oh iya gitu. benar-benar. Pokoknya kreatif abis, teman-teman harus pada follow ya. Atau boleh di-share juga ke teman-temannya yang lain biar bisa ikut join 2PM juga gitu. Asik. Bray, kok lo tumben gak bawa makanan? Iya mana nih? Lah, nanti kan ada coffee lounge. Apaan tuh? Loh, itu loh. Apaan tuh? Yang makan-makan sambil ngopi. Gratis lagi. Wah, ikutan kapan? Habis ibadah 2PM ini. Oh gitu. Gitu. Di mana, Bray? Di mana itu? Di situ tuh. Oh, di sini. Di nursery ya? Di nursery kan? Nanti ke sana. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan Brian ada ngomongin soal cool. Bener gak sih, Brian? Betul. Betul. Nah, pas banget nih, kita di bulan depan bakal ada acara cool gabungan. Ya, cool gabungan ini bakal diselenggarakan oleh 2PM yang berjudul 2PM Pentecost Night. Apaan tuh? Apaan tuh? lagi tuh? Jadi ini dimana kita bakal ngumpul bareng, kita bakal kenalan sama yang lain juga. Ini terbuka juga untuk umum, jadi yang belum ada cool pun juga boleh banget untuk datang. Itu kita bakal praise sama-sama menyembah Tuhan, kita bakal doa bareng, kita bakal dengar sharing juga dari leaders kita. Pokoknya ini bakal keren banget sih. Oh, Ini bakal keren banget. Nanti Kita harus join nih. gue izin dulu sama Bu Mel ya buat ikut acara ini. Gue Oh, juga. gitu ya? Iya, Oh, kan bener. hari Sabtu kerja soalnya, Iya. harus izin. Iya kan, kita Nah, harus izin teman-teman di sini bareng-bareng. kalau yang Sabtu kerja juga boleh izin ya. Kita juga, Oh iya, boleh datang juga di hari Sabtu maksudnya. Iya. Gitu. Acaranya di 18 Mei hari Sabtu jam 3 sampai jam 6. Di mana tuh? Di MGK lantai 9 nanti to be continue. To be To be confirmed. confirmed. Ya, to be confirmed. Oke. Oke teman-teman, sekarang pengumumannya udah selesai nih. Waktunya kita masuk ke dalam persembahan. Teman-teman bisa scan QR yang ada di depan bangku kalian. Dan pastikan atas QR-nya ini atas nama GBI PRJ. Sebelum masuk dalam persembahan, kita mau berdoa bersama dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah berikan satu hari lagi kesempatan kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan, di 2PM Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap persembahan yang setiap persembahan yang telah diberikan Tuhan, kiranya melalui persembahan ini Engkau bisa jadikan alat untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sambil nunggu nih teman-teman scan QR yang ada di depannya. Jangan lupa ya, pastikan kalau itu atas nama GBI PRJ. Iya, jangan atas nama Renaldi. Iya, rugi malah dong. gitu. Oke. Nah, aku mau info kalau di sosmednya 2PM setiap hari Sabtu, 2PM bakal nge-up yang namanya prayer box. Nah, teman-teman yang mau didoain, mungkin yang teman-teman lagi punya pergumulan, lagi ada masalah, teman-teman rindu untuk didoakan oleh kita semua di tempat ini, teman-teman bisa banget isi prayer box-nya setiap hari Sabtu. Tapi kalau teman-teman kelewatan, teman-teman bisa langsung DM IG 2PM. Oke, sekarang udah ada beberapa prayer yang masuk. Yuk, aku mau undang kita semua untuk berdoa bersama. Aku ajak ya teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan di tempat ini Tuhan. Kami ingin bersama-sama Tuhan, kami ingin bersatu hati untuk berdoa bersama, mendoakan teman-teman kami Tuhan. Mungkin teman-teman kami sekarang dalam kondisi yang berbeda-beda Tuhan. Teman-teman kami lagi ada yang mungkin ngerasa kesepian Tuhan, merasakan kehampaan dan kekosongan Tuhan di dalam hatinya Bapa. Mungkin mereka lagi gak semangat dalam menjalani hari-harinya
hidupnya Tuhan. Mungkin sekarang mereka lagi merasa jauh daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang taruh di hatinya Tuhan. Kalau Engkau selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Engkau yang taruh Tuhan di hatinya Tuhan. Kalau Engkau gak pernah ninggalin mereka dan Engkau selalu berjalan setiap harinya bersama dengan mereka Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu taruh damai sejahtera dan sukacita dalam hatinya Bapak. Engkau yang terus datangkan Tuhan orang-orang baik dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang selalu buat lingkungannya selalu menjadi lingkungan yang positif Tuhan. Engkau yang jaga anak-anak-Mu Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit pada hari ini Tuhan, gak bisa join ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang buang Tuhan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Engkau yang buang jauh-jauh Tuhan. Engkau yang sembuhkan mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan bisa menjalani hari-harinya kembali Tuhan. Biar mereka juga bisa memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan kami lagi juga Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Engkau yang pulihkan mereka Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan tuntun mereka dalam hari-harinya Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak muda yang selalu percaya Engkau. Selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Bapak, kami mau ucapkan berkat Tuhan kepada anak-anak muda ini di tempat ini semua Tuhan. Kami tutup semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kayaknya udah selesai ya kita, semuanya udah kita bacain ya. Udah. Kali ini gue mau tutup nih. Gue mau tutup pengumuman hari ini dengan kata-kata hari ini. Bang, izin ya Bang ya. Kata-kata hari ini. Ntar cakepin ya. Oke, siap. Jangan pernah jadi orang kikir. Cakep. Apalagi jadi orang yang lembek. Cakep. Sayang banget pengumumannya sudah berakhir. But don't worry, the karyawans will be back. Thank you semuanya, God bless. Sekali kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yuk. Mari kita dahsyat ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Teman-teman, aku mau bacain di ayat di Alkitab di Amsal 3 ayat 5. Kata-kata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri teman-teman. Aku percaya kita semua di sini mungkin selalu ngomong, aku percaya sama Tuhan. But do you really trust Him? Apapun itu, masa depanmu, untuk masalahmu, untuk pergumulanmu di esok hari, di pekerjaanmu. Aku mau ajak kita teman-teman untuk hari ini kita sama-sama taruh semua itu ke depan kakinya Tuhan. Karena Dia akan mendengar. Dia akan mendengar teman-teman, percayalah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin percaya kepadamu Tuhan. Kami ingin meletakkan Tuhan, beban-beban kami Tuhan. Kekhawatiran kami Tuhan. Di depan kaki-Mu saja Yesus. Thank you Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Come on, sing it out. Holy silence. I know the honor. I know the author of tomorrow is Lord of my steps.
is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. If you really believe in Him, just sing it out. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. You will never fail. He will never fail. I trust in you, Lord. It's you, the God that never fails. Through every season of our life, you're always there, holding me, God. Come on, seek Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why, come on, sing it out. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Dengan terangkat, percaya dengan segenap hati kami, Tuhan. You will never fail. You will never fail. Bisa beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. He deserves all the glory. We will trust you, Lord. Kami ingin percaya kepadamu, Tuhan. Teman-teman, angkat suaramu. Just speak to Him. Just lay it down. Lay every burden that's you're carrying right now. Put it in front of Him. Teman-teman, taruh bebanmu. Tagakan segala bebanmu, segala masalah. Just talk to Him. Bilang ke Tuhan. Oh, ini kami Yesus. Ini segala kekurangan kami, segala dosa kami, Tuhan. Kami bersujud kepadamu di depan kaki-Mu, Yesus. Kami mencari Engkau, Tuhan.
Di saat sukacita Engkau ada bersama kami Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Biar kami mau nyanyikan terus akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Jesus. Siang hari ini Tuhan kami mau ingat setiap apa yang sudah Tuhan berbuat dalam hidup kami. Kami terus percaya Tuhan akan Engkau dalam hidup kami. Thank you, Jesus. I call you faithful for the promises you've given and every need you've made. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you've been. Jesus. Sing it out. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're a promise keeper, God. I will sing of your goodness forever. Sing it out with all your faith. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for how you never turn away, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. 'Cause you have been so good
so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Touch us again, Lord. Jamah kami sekali lagi dengan kasih-Mu, Tuhan. Ingatkan kami kembali akan kasih-Mu, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, siang hari ini. Biar Engkau, Tuhan, secara pribadi bertemu dengan kami, Tuhan. Melalui firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu, Tuhan, berotoritas atas hidup kami. Biar kiranya, Tuhan, kami menundukkan diri kami di bawah otoritas firman Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, Tuhan. Yang berbeban berat dilepaskan, Tuhan. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua di tempat ini dengan hadirat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Haleluya. Kurang keras kayaknya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Haleluya. Saudara, tentunya dari tadi saya mau haji, tapi karena ini pakai headset jadi susah gitu ya, saudara ya. Ada plus dan minusnya di dalam kehidupan. Itulah hikmahnya ya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini saya senang sekali bisa membagikan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara, whether you realize it or not, sudah hampir 2 bulan saya tidak bagikan firman Tuhan di tempat ini. Selalu paling senang untuk saya bisa bagikan firman Tuhan di 2 PM in our home. Amen. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Under Construction. Under Construction. Ya saudara ya. Saya dan istri saya pernah pergi ke satu kota yang begitu, bagi kami begitu terkesima. Kotanya itu namanya New York City, saudara-saudara. Saya pakai clicker ya. Ya, kota ini kalau teman-teman sudah pernah pergi ke New York City, ini adalah salah satu kota yang bagi saya, I really wish I can go there again, hopefully soon. Di sini kita bisa melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Wah, bagus sekali, pencakar langit yang luar biasa. Di situ saudara-saudara bisa melihat orang-orang di Wall Street yang berjalan dengan hustling gitu ya. Semua jalannya cepat, saudara-saudara. Pada saat saya sebelum ke New York, saya dikasih tahu sama teman saya orang Australia, pokoknya kalau di New York jalannya harus cepat. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama lu ditabrak dari belakang. Orang semua jalannya cepat gitu ya. Everybody is clicking, everybody is working hard, everybody is walking very fast gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, tetapi pada saat saya melihat gedung-gedung tinggi ini saya begitu terpukau, tetapi saya belajar, saudara. Gedung-gedung yang tinggi ini yang menjulang, saudara, pastinya menjadi kokoh, pastinya menjadi berfungsi dan tahan lama karena ada orang-orang yang membangunnya dengan baik. Ada orang-orang yang mempersiapkannya dengan baik. Ada orang-orang yang secara intentional built it dengan cara kerja yang baik. Nah, begitu juga dengan hari ini saya mau bagikan dan Tuhan tempatkan satu burden di dalam hati saya. Bagaimana sebenarnya begitu juga dengan hidup kita. Tuhan sedang rindu kita membangun hidup kita supaya kita menjadi tahan lama. Menjadi kokoh, menjadi berfungsi. Amin, saudara-saudara. Saya rindu hidup kita bukan segini-segini saja. Dan saya rindu itu menjadi kerinduan saudara juga bahwa hidup kita tidak begini-begini saja. Bayangkan saudara, 2024 sudah hampir selesai 4 bulan dilewati. Jadi tinggal sisa 8 bulan. How's your life? Mungkin itu pertanyaan pastoral ya. How's your life? Dibandingkan Januari 2024, have you built your life on something? Have you reached another milestone? Apakah saudara, masih tetap begitu-begitu atau bahkan malah jadi rundown, malah jadi banyak yang harus diperbaiki? Atau hidupmu semakin naik, semakin kuat,
semakin menjulang tinggi. Tentu bukan untuk kemuliaan kita tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, ada satu cerita tentang pembangunan di Alkitab yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk para dewasa muda. Jadi untuk para dewasa muda, this is for you. Take notes. Saya percaya Tuhan akan berbicara hari ini. Kita akan belajar dari Nehemia pasal 4 ayat 1-3. Dikatakan ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Jadi bukan pertanyaan curious ya saudara, ini pertanyaan sebenarnya ngenyek. Kalau bahasa Jawanya itu ngenyek, mengolok-ngolok ya. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi saudara, saya sedikit kasih konteks tentang Nehemia supaya kita mengerti cerita ini dan izinkan saya membawa saudara masuk ke dalam cerita ini saudara. Jadi buku Nehemia adalah tentang seorang yang bernama Nehemia. Seorang bernama Nehemia adalah bukan orang seperti tokoh-tokoh iman lainnya, mungkin dia menjadi raja. Bukan, dia bukan raja. Dia juga bukan nabi yang luar biasa, enggak juga. Dia bukan orang yang seolah-olah sepertinya diurapi sama Tuhan, enggak juga. Bahkan mungkin tidak dicatat di dalam hidupnya dia melakukan satu mujizat. Dia orang biasa, ternyata dia itu adalah seorang sekuler seperti saudara dan saya yang bekerja di dalam satu kerajaan. Nah singkat cerita kita tahu bahwa kerajaan Yehuda itu kalah sama yang namanya kerajaan Babylon. Dan kerajaan Babylon kalah dengan kerajaan yang namanya Media dan kerajaan Media kalah dengan namanya kerajaan Persia. Nah si Nehemia ini bekerja untuk salah satu raja di Persia. Tugasnya dia itu adalah seperti bartender. Dia itu namanya cupbearer. Cupbearer itu dalam zaman dulu seperti secret service. Jadi banyak pada zaman dulu raja-raja itu diracun oleh musuhnya. Makanya raja-raja mempunyai yang namanya cupbearer gitu ya. Cupbearer itu dia itu akan mencobai minumannya dulu. Kalau dia teracuni dia mati dulu gitu saudara ya. Tapi kalau misalnya minumannya baik, oke, baru minuman itu disuguhkan kepada raja. Jadi sebenarnya dia ini adalah orang sekuler seperti saudara. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi bagian dari histori yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa pada saat kerajaan Babylon, Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, temboknya itu runtuh. Dan pada saat itu saudara, bertahun-tahun kemudian Nehemia tanya sama satu orang, gimana keadaan Yerusalem? Dan dikatakan Yerusalem sedang dalam keadaan porak-poranda. Temboknya sudah hancur. Ya saudara-saudara ya, temboknya belum dibangun lagi. Nah kita harus mengerti kenapa tembok itu perlu dibangun pada zaman itu, tidak seperti sekarang. Jadi pada zaman dulu tidak ada yang namanya batasan negara Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mereka batasi hidup mereka dengan tembok. Di mana di situ melalui tembok mereka bisa kontrol siapa yang keluar masuk. Oleh karena itu pada saat dia bisa kontrol siapa yang keluar masuk, maka dia bisa kontrol perekonomian. Dia bisa kontrol yang namanya security. Dia bisa kontrol yang namanya society gitu ya saudara-saudara. Nah oleh karena itu saudara, Nehemia meninggalkan pekerjaan sekulernya dan dia pergi ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Dan ternyata Tuhan berserta dengan dia dengan luar biasa, tembok yang berantakan selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun itu dibangun diperbaiki sama yang namanya Nehemia, seseorang yang bukan a builder, a cupbearer dalam waktu 52 hari. Saudara-saudara. Nah hari ini kita akan belajar dari kehidupan dari cerita ini. Prinsip apa yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa membangun hidup kita. Enggak begini-begini saja. Nah tetapi satu hal yang kita harus mengerti saudara-saudara. Yaitu ini. Jika kita mau membangun hidup kita. Billy Graham bilang begini. Every successful work of God must have opposition. Jika kita ingin membangun hidup kita dengan menjadi lebih baik lagi. I have some bad news to you. Kita punya musuh. Dan si iblis namanya. Dia itu gak suka kalau hidup kita itu menjadi lebih baik. Dia itu gak suka kalau kita melayani Tuhan lebih gigih lagi. Dia itu gak suka kalau kita cinta Tuhan lebih lagi. Kenapa? Semakin kita berekspansi untuk kemuliaan Tuhan, maka kerajaan
the darkness, kerajaan kegelapan menjadi semakin kecil, saudara. Oleh karena itu iblis dia akan senang jika anak Tuhan diberkati dan hidupnya menjadi dibangun dan menjadi kuat, saudara. Sama seperti Sanbalat. Pada saat mereka mendengar bahwa Nehemia datang untuk membangun tembok, dia itu nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Karena Sanbalat adalah salah satu figur politisi yang ada di daerah Samaria yang terbiasa memungut cukai, yang terbiasa mendapatkan pengaruh besar tanpa adanya tembok, saudara-saudara. Maka pada saat Nehemia mempunyai plan untuk bangun tembok supaya orang-orang Yahudi itu bisa mendapatkan security, dia itu nggak senang. Begitu juga dengan kita. I don't know about you, tetapi in my life, every time saya mau membangun hidup saya, every time saya mau hidup saya menjadi lebih baik lagi, sepertinya semakin banyak tantangan dalam hidup saya. My question to you is, kalau hidupmu tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada oposisi, atau bahkan ada satu orang mengatakan, if you've never experienced a head-on collision with the darkness, dengan si jahat yang menyerang hidupmu. Jangan-jangan saudara-saudara, jangan-jangan engkau lagi satu jalur sama dia. Karena kalau kita sedang membangun hidup kita, semestinya kita beda haluan dengan the kingdom of darkness. Makanya jangan putus asa, jangan tawar hati. Semakin kita cinta Yesus, seakan-akan kok badainya semakin besar. Ya memang begitu saudara-saudara. Kalau hidupmu baik-baik saja, tidak ada tantangan dalam hidupmu, baik-baik saja, just be careful. Jangan-jangan kamu lagi satu jalur sama dia. You get what I mean? So, it is part of our Christian life that kita tuh harus struggle. Yesus saja bilang kita harus pikul salibnya. Tidak ada kehidupan kekristenan, jangan percaya sama influencer atau hamba Tuhan yang mengatakan, wah kalau ikut Yesus itu pasti akan diberkati. Benar diberkati, tetapi diberkatinya bukan dengan cara dunia. Diberkatinya pada saat kita membangun hidup kita, pada saat kita mengikuti ketetapan-ketetapannya, hidup kita semakin dibangun, maka kita akan menjadi semakin kuat dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara-saudara. Nah ada beberapa hal saudara-saudara, tantangan yang sering kita hadapi di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah tantangan yang apa yang sering kita hadapi pada saat kita ingin membangun hidup kita. Saya bisa katakan beberapa hal dan saya akan gali dari firman Tuhan dari Nats ini aja Nehemia 4. Kita akan belajar tantangan yang sering terjadi dalam hidup kita bahkan hari ini. Yang pertama saudara adalah intimidasi dan rasa takut. Dikatakan ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tahukah saudara, Israel itu selalu menjadi satu daerah, satu bangsa yang selalu dikepung dari segala sisi. Ternyata di cerita ini setelah saya pelajari juga sama. Sanbalat itu saudara-saudara ternyata adalah seorang yang memerintah di daerah utara dari kota Yerusalem. Asdod dikatakan itu adalah dari barat. Tobia dan Ammonites itu dari timur, Arab itu dari selatan. Seringkali saudara, pada saat kita mau melangkah di dalam kehidupan kita, saya tahu di sini banyak perantau dan bahkan mungkin engkau berkata, iya kok banyak orang yang mungkin orang tuanya sudah lebih mapan, kami memang gak punya apa-apa. Nah seringkali God was telling me when I was preparing this, dia bilang, katakan kepada 2PM, banyak dari mereka yang terbelenggu dengan yang namanya rasa takut. Engkau takut maju, engkau takut ambil resiko. Engkau terintimidasi, ada suara-suara yang mengatakan bahwa, mana bisa dia. Emang dia siapa? Emang kamu bisa lepas dari kekhawatiran? Masa kamu bisa lepas dari hutangmu? Bisa, saudara. Seringkali yang dia berikan kepada kita, tantangan yang dia berikan kepada kita adalah rasa takut, saudara. Dan saya mau katakan ini saudara, bahwa ketakutan yang tidak kita hadapi akan selalu menjadi limitasi kita. Think about it. What do you fear? Do you fear rejection? Then rejection will be the limitation of your life. Do you fear failure?
then failure will become the limitation of your life. Setelah saya pelajari saudara, dan mungkin leaders-leaders yang lebih dekat sama saya, pasti mereka mengerti jalan saya berpikir. Setiap kali kita menghadapi satu kasus, satu hal yang tantangan mungkin di 2PM, saudara, saya selalu bertanya, what is the worst case scenario? Saudara, ini menjadi tips. Ya. Jika kita takut sesuatu yang abstrak gitu di depan ya saudara. Coba pikirkan, what is the worst case scenario? Kalau worst case scenario-nya adalah harus pulang ke rumah mama misalnya. Can you handle it? If you can handle it, then go for it. Terkadang yang namanya rasa takut dan intimidasi itu membuat kita itu seperti paralyzed, saudara. Padahal belum tentu konsekuensinya itu separah dari apa yang kita bayangkan. Tetapi karena kita tidak telusuri dengan baik, maka yang namanya rasa takut, maka yang namanya the fear that is menghantui kita menjadi limitasi hidup kita. Gak heran banyak orang selalu kemana-mana mentok, gak bisa maju. Di situ-situ aja. Kenapa? Karena dia terbelenggu dengan yang namanya rasa takut. Ketakutan yang tidak kita hadapi akan menjadi limitasi kita. Yang kedua saudara, yang sering kita hadapi adalah ini. Kita sulit untuk maju, sulit untuk bangun hidup kita. Karena si iblis itu melemparkan yang namanya keraguan-raguan. Dikatakan seperti tadi saya bilang, Sanbalat itu melontarkan pertanyaan demi pertanyaan pada saat dia mendengar bahwa Nehemia dengan orang Yahudi sedang membangun dan memperbaiki tembok. Dia berkata-kata, apa gerangan yang dilakukan? Apakah mereka memperkokoh? Mana bisa mereka memperkokoh sesuatu? Saudara bisa baca, ini pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan dengan intention baik. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sedang melontarkan keraguan kepada mereka yang sedang membangun sesuatu yang benar. Begitu juga dengan dirimu saudara-saudara. Bahkan dikatakan begini saudara di line yang terakhir. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Seringkali si iblis itu melontarkan yang namanya keraguan di dalam hidupmu. Apa ia bisa? Apa saya bisa keluar dari hutang? Apa ia bisa derajat kehidupan saya semakin naik? Kita selalu dipertanyakan, ditabrakkan dengan yang namanya doubts, keraguan-raguan terus. Dan dikatakan dia suka melontarkan kata-kata yang mengecilkan hati kita, membuat nyali kita itu ciut. Dikatakan ya itu tembok paling nanti kalau ada anjing lompat juga roboh. Tahukah saudara-saudara, saya katakan ini, para pakar arkeolog, saya buktikan dengan histori, pernah menemukan bahwa ternyata tembok yang dibangun oleh Nehemia dan Ezra masih ada sampai saat ini. Itu tebalnya itu 4,5 meter, saudara-saudara. You see what I mean? Nggak mungkin kalau ada anjing lompat tembok itu runtuh, nggak mungkin. Why? Because the tembok is really thick, but yet the enemy cannot attack you, but can only always give you doubts. You get what I mean? You just don't know Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Tetapi seringkali dia melontar, masa kamu mau pelayanan? Emang kamu sudah layak? Kitanya yang gak mengerti sebenarnya apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Itu begitu kokoh, begitu solid, begitu luar biasa. Tetapi karena kita lebih percaya dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan dari dia, intimidasi, keraguan. Makanya kita tidak membangun sesuatu yang baik. Padahal saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Amin saudara-saudara. Oh saya sangat percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang hebat. Yang membangun hidupnya perlahan demi perlahan melalui segala tantangan yang ada. Dan ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Doubts kill more dreams than failure ever will. How about you? Some of you mungkin punya keluarga yang tidak harmonis. Mungkin papa mamamu sudah tidak bersama lagi. Do you know, Tuhan rindu engkau mempunyai keluarga yang harmonis dan diberkati. Amin, saudara-saudara. But because of what happened in the past, si iblis akan selalu melontarkan, masa bisa sih kamu punya istri yang takut akan Tuhan, punya anak-anak yang luar biasa.
Oh ya, very much so. I believe dari sini akan muncul keluarga-keluarga yang luar biasa bahagia. Katakan amin, saudara. Can you believe, if you believe it, can you say a big amen gitu, saudara. Nah gitu loh, saudara ya. Amin itu artinya so be it. Terjadilah. Jadi pada saat ada firman Tuhan yang dibagikan, saudara, kita harus mengatakan amin. Why? Terjadilah dalam hidupku. Amin, saudara-saudara. Oh, I believe, saudara-saudara, di sini akan muncul keluarga-keluarga muda yang bukan sekedar surviving marriage, but gonna have awesome marriage. Wonderful, beautiful marriage. Amin, saudara-saudara. Mungkin masa lalumu, diingetin terus masa lalu. Ya papamu dulu suka pukulin mama, ya dulu begini, ya memang kamu kan gak punya uang. Ya selalu yang dia bisa mainkan di dalam hidup kita adalah kita meragukan rencana dan janji Tuhan bagi hidup kita. It's always been his modus operandi dari dulu sampai sekarang. Kalau saya mau katakan ketiga, dia selalu menciptakan yang namanya kebingungan atau confusion. Ayat 8 mengatakan mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Semua orang katakan kekacauan. Saudara, pernahkah di dalam pikiranmu rasanya kacau banget? Chaos banget, bingung mau pilih kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C. Bingung, selalu chaos di sini, kayaknya ruwet banget di sini. Anak-anak muda kalau belum punya anak jangan ruwet-ruwet. Nanti itu izinkan yang sudah berkeluarga dan punya anak, yang ketawanya lebih besar tadi, saudara-saudara, nah itu mereka yang sudah mengalami keruwetannya sesungguhnya. But yet your life must be so simple, tapi apa yang iblis lakukan adalah dia kacaukan pikiran kita terus, always. Dan Sanbalat itu dia gak jadi perangi, cuman dia kasih hembusin aja terus kabar busuk. Dia mau serang 10 kali, kita serang yuk, kita serang yuk. Sehingga orang-orang yang sedang membangun itu pikirannya tuh confused. Roh Kudus adalah roh yang tertib. Dia rindu hidupmu ditertibkan dan penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Jika pada saat itu hidupmu sepertinya chaos, kayaknya jalan buntu, waduh kayaknya mulek di situ terus, jangan-jangan engkau sedang tidak mendengarkan Roh Kudus. Maybe you're listening to something else. Seseorang yang suka membuat kekacauan. Karena Tuhan itu tidak pernah membawa kekacauan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau bagikan 4 P's, P, yang bisa menangkal saudara, yang bisa membantu saudara-saudara untuk membangun hidupmu sehingga hidupmu semakin kokoh, semakin berfungsi, semakin menjulang tinggi, diberkati supaya orang lain melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. 4 P's. The first P is this, prayer. Nehemia pada saat dia mendengar Sanbalat mengatakan Sanbalat mau menyerang dan segala macam, saudara. Nehemia reaksi pertamanya adalah ini, ya Allah kami dengarkanlah bagaimana kami dihina, balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkan mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena perhatikan baik-baik, this is a very important concept in prayer. Saudara-saudara harus mengerti. Karena ini penting, dikatakan gini. Karena mereka menyakiti hatiku. Bukan saudara, menyakiti hatimu. Dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Pada saat engkau sedang menghadapi yang namanya tantangan dalam hidupmu. What is your first reaction? Telepon backingan? Telepon kakak rohani mungkin, jangan telepon saya saudara-saudara. Saya sibuk, telepon kakak saja. Come on, let's be honest. Pada saat engkau sudah menghadapi tantangan, what is your first reaction? Oh gampang, pakai uang beres. Oh gampang, gue telepon si ini beres. Atau kita menjadi pribadi anak-anak muda, dewasa muda, yang pada saat kita menghadapi tantangan, the first reaction is prayer. Nehemia adalah orang yang pintar. Dia bisa mungkin menghubungi raja Artaxerxes bilang kirim bala bantuan saat ini juga. Dia bisa, saudara.
Dia orang pintar, dia orang yang berfungsi, dia bisa melakukan apapun, saudara. Tetapi look at his reaction. Pertama-tama reaksinya adalah apa? Doa, saudara. Why prayer? Nah ini yang penting. You have to know, saudara-saudara harus mengerti bahwa pada saat kita sedang membangun hidup kita di dalam Tuhan, pada saat kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, kita sedang menyenangkan hatinya. Katakan amin, saudara. Nah pada saat si iblis menyerang hidup kita, do you know sebenarnya yang dia serang itu siapa? Dia bukan serang dirimu, tetapi dia sedang serang Tuhan yang engkau sembah. Look at this, saudara-saudara. Karena mereka menyakiti hatimu. Seringkali orang Kristen pada saat diserang ya, apalagi orang-orang Pentakosta, kalau di sini ada orang-orang Pentakosta zaman dulu, mungkin ada Kameri di belakang sambil ketawa-ketawa. Biasanya orang Kristen Pentakosta lebih suka ngomong sama setan daripada sama Tuhan. Saya ikat engkau dalam nama Yesus. Dia ngomong terus sama si setan, saudara. Tapi yang Tuhan rindukan dalam berdoa, gak usah belibet-libet, gak usah bingung. Ngomong aja apa adanya sama dia. Bahkan kalau saudara baca reaksinya Nehemia, seakan-akan dia itu enggak, kita kumpul yuk persekutuan doa dulu yuk, kita berdoa yuk, bahasa doa dulu yuk. Enggak, saudara. Seakan-akan kalau saudara baca ayat ini, seakan-akan itu kayak spontan reaksi. That's why prayer itu di dalam hidupmu, para dewasa muda, pada saat engkau masuk dalam hidup pikiranmu lagi nyetir, tiba-tiba masuk yang namanya intimidasi bahwa engkau adalah orang yang gagal, bahwa engkau adalah orang yang enggak layak. Tinggal langsung ngomong sama Tuhan. God please help me. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudara ingat waktu Petrus mau tenggelam dalam air, dia gak bahasa roh dulu 2 menit, 5 menit saudara. Dia cuma bilang, Yesus tolong, tolong langsung Tuhan. Why? Karena perkara membangun hidupmu untuk menyenangkan hatinya adalah perkara yang ada di dalam hatinya. Saya mau katakan ini, saudara. Hidupmu adalah miliknya. Berdoalah. Sometimes kita nggak dapat konsep ini, makanya kita nggak suka berdoa. Tapi kalau kamu mengerti konsep ini, engkau akan berdoa dengan sering. Mungkin di dalam pekerjaanmu, aduh susah Tuhan, tolong Tuhan. Aduh Tuhan susah. That's the kind of praying lifestyle yang seharusnya kita punya. Dalam nyetir, berdoa. Dalam bekerja, berdoa. Dalam pelayanan, berdoa. Saudara, saya mau buktikan ya saudara. Kenapa pada saat iblis itu menyerang hidup kita, dia itu sedang menyerang Tuhan yang kita sembah. Saya akan bawa saudara-saudara masuk ke dalam cerita Saulus. Kita tahu Saulus adalah di perjanjian baru menjadi Paulus pada saat dia bertobat. Tetapi sebelumnya di masa hidupnya yang waktu dia bernama Saulus, dia itu menganiaya orang Kristen. Kita tahu itu ya saudara. Dia masuk ke rumah-rumah ibadat, dia seret orang-orang Kristen keluar. Ya, laki, perempuan, anak kecil, dia seret keluar, dia adili, dia aniaya saudara. Dan pada saat itu dia dalam perjalanan ke Damsyik, kita lihat ya saudara, perhatikan baik-baik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, perhatikan baik-baik. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Makanya dia bilang, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Maksudnya, kapan gua pernah aniaya lu gitu. Dan dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. What does that mean? Do you know bahwa hidupmu itu begitu berharga dalam hatinya? Pada saat si iblis menyerang hidupmu, he's not messing with you. He's messing dengan pemilik hidupmu. Pada saat si iblis itu sedang menyerang hidupmu, tahukah engkau bahwa, Tuhan bilang, pada saat this is a personal thing buat Tuhan. Iblis ini sedang menyerang hidupku. Menyerang my personality. Karena Yesus bilang, kenapa kamu aniaya aku? Padahal Yesus bukan dianiaya. Orang-orang Kristen yang dianiaya. Dan begitu juga dengan hidupmu. Pada saat hidupmu mengalami tantangan, berdoalah cepet-cepet. Kenapa? Karena God takes it very personal. Supaya hidupmu itu dijaga. Begitu besar dia mengasihi kita semua. Katakan amin saudara. Nah, apakah saudara-saudara diberkati? Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, make prayer bigger than panicking. Make prayer bigger than passiveness. Make prayer bigger than sikap pathetic. Saudara.
Seringkali orang Kristen tidak mengerti mereka itu begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Pada saat mereka mengalami tantangan, mereka tuh langsung reaksi pertamanya, aduh panik, aduh gak bisa apa-apa, aduh gemeter, aduh panic attack. If only you know how much He loves you, engkau tidak akan mengalami yang namanya panic attack. Banyak orang pada saat berdoa di gereja bagus, pada saat di pekerjaan banyak tantangan. Saudara ingat ya, orang Kristen juga mengalami tantangan di pekerjaan. Amin saudara. Kalau ada yang ngomong nggak ada tantangan dalam pekerjaan itu bohong. Kita pasti akan mengalami tantangannya. The question is, hari ini saya akan sedang mengajarkan kepada teman-teman di sini, pada saat tantangan itu datang, apa yang kita lakukan? Nah pada saat tantangan itu datang, seringkali orang yang hidupnya tidak maju, seringkali orang yang hidupnya nggak naik-naik, dia menjadi pasif saudara. Dia kabur, dia mundur. Dia mencoba untuk tidak menghadapi yang namanya tantangan itu. Dia cari jalan lain. Dia kabur, dia menghilang. No wonder hidupmu nggak dibangun, semakin hari semakin kuat, semakin kuat. Karena setiap kali ada tantangan kau lari. Today I'm encouraging you. Tantangan itu datang. Let's pray. Pray. Nggak usah muluk-muluk, pray. Minta Tuhan tolong. Seringkali banyak orang Kristen, khususnya para perantau di sini ya. Please forgive me kalau saya banyak ngomong kata perantau. Karena saya tahu istri saya juga dari kota kecil. Seringkali orang-orang yang dari kota kecil yang datang ke Jakarta, itu mempunyai mindset bahwa aduh gue ini kecil banget. Gue ini gak bisa apa-apa. Wah di kota Jakarta kan orangnya hebat-hebat. Jangan punya mentalitas seperti itu saudara-saudara. Don't be pathetic. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Dan itu berlaku untuk semua suku. Berlaku untuk semua orang berasal dari kota apa. Selama engkau di dalam Kristus, maka kemenangan Kristus menjadi bagianmu. Katakan amin saudara. Don't believe the stigma. Jangan percaya stigma bahwa aduh, saya mah dari suku ini kok. Saya mah gak bisa apa-apa. Don't. Jangan percaya saudara. Karena Yesus mengatakan di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Amin. Don't be pathetic, but pray. Berikutnya saudara, that's the first P. The second P, promise. Nehemia pada saat mendengar semua tantangan yang ada, dikatakan kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang-orang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Perhatikan baik-baik, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia menjadi pribadi yang sangat kuat, sangat solid. Sangat konsisten. Kenapa? Karena dia ingat janji Tuhan atas hidupnya. Dia ingat janji Tuhan kepada Israel, saudara. Kita lihat di ayat 8 dan 9 bahkan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa. Lihat saudara. Musa ini udah meninggal ratusan tahun saudara. Tetapi Nehemia ingat kepada Allah yang Musa sembah. Allah yang berjanji kepada Musa. Dan itu adalah Allah sendiri. Allah dia sendiri. Dan itu adalah Allah kita semua di ruangan ini. Pada saat kau menghadapi tantangan, lakukan apa yang Nehemia lakukan. Dia ingat janji Tuhan. Karena janji Tuhan, ingat saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ya dan amin. Janjinya tidak pernah satu kali pun gagal. Janjinya tidak sekalipun pernah tidak terrealisasi. Janjinya selalu terrealisasi dan terjadi. Oleh karena itu pada saat Tuhan berjanji bahwa dia rindu untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Jika engkau terus di dalam dia, maka itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Katakan amin saudara. Nehemia saudara memperkatakan janjinya. Bagaimana dengan engkau? Masalahnya seringkali orang Kristen tidak punya perbendaharaan firman Tuhan di sini, saudara. Makanya pada saat ada tantangan datang, kesulitan datang dalam hidupnya, nggak punya jurus apa-apa karena nggak ada perbendaharaan kata di sini, nggak ada perbendaharaan firman dan janjinya di sini. Oleh karena itu, seberapa dekatkah engkau dengan firman Tuhan? That's the big question. Seringkali saudara saya pada saat saya mengalami tantangan, saya ingat lagi firman Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin di dalam firman Tuhan, firman-Nya lah yang memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Apa yang saya pelajari, saya kasih tips.
saya lakukan ini saudara. Saya belajar untuk memperkatakan janjinya. Saya kasih contoh ya saudara ya, dan ini mungkin bisa menjadi satu bahan pemuritan bagi kita semua. Saya berdoa saudara-saudara bukan sekedar mendengarkan khotbah, tapi lakukanlah, minggu ini lakukan. Pada saat engkau sedang merasa jauh dari Tuhan, perasaanmu gundah gulana, rasanya Tuhan jauh ya, garingnya, jauh ya. Saudara, feelingmu itu bukanlah bukan suatu measurement untuk kebenaran saudara. Katakan amin. Feelingmu, khususnya para wanita, dengarkan saya. Feelingmu suka berbohong kepada dirimu. Pada saat kau senang semuanya baik-baik saja. Pada saat kau lagi kesepian bisa aja semuanya salah saudara. Betul gak saudara? Jadi jangan hidup bergantung dengan feeling. Firman Tuhan katakan orang benar hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang dia lihat tetapi berdasarkan iman. Berdasarkan perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajarkan satu hal yang selalu saya lakukan dan saya rindu ini saudara-saudara lakukan. Supaya hidupmu menjadi kuat, menjadi hidupmu menjadi berfungsi, bertumbuh semakin hari. Pada saat engkau merasa tidak layak, saudara, belajar untuk menghafal firman Tuhan ditaruh di sini. Seperti perbendaharaan firman yang ada di dalam hatimu. Kalau saya, tadi makanya lagu itu dinyanyikan, this is dalam bahasa Indonesia ini, I sought the Lord. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Walaupun situasinya belum berubah, saudara, perkataan firman Tuhan dulu. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, perhatikan baik-baik, telingamu akan mendengar perkataanmu sendiri dan firman Tuhan katakan iman timbul dari apa saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Oleh karena itu lakukan this practice, lakukan kebiasaan ini. Belajar untuk menghafal firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Bahkan kita tahu segala sesuatunya dijadikan melalui firman-Nya. Begitu pentingnya kita sebagai orang Kristen melakukan hal ini, memperkatakan firman Tuhan. Walaupun feeling kita masih bergejolak, walaupun masih gak ada kendali dalam situasi kita, perkatakan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 ini ayat-ayat yang gampang bisa dihafal saudara. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. You know what? Jangan merasa tidak layak. Jangan merasa hidupmu bobrok. Firman-Nya mengatakan pada saat kita mendekat kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. So bagi kalian yang struggle dengan yang namanya kesepian, I know banyak di tempat ini yang struggle dengan kesepian. Saya mau memperkatakan satu janji Tuhan buat dirimu saudara-saudara. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kesudahannya. Firman-Nya mengatakan setiap kali kita mendekat kepadanya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Katakan amin saudara. Pada saat hidupmu berantakan saudara, Roma 8:28 ini udah ayat yang harus dihafal. Ya, worship leader hafal gak nih semua? Harus hafal ya, pemimpin-pemimpin harus hafal ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu janji buat saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang masih gak berbentuk. Tapi percayalah Tuhan itu bekerja di balik layar. Bahkan Dia itu mungkin sedang bekerja di 5-7 langkah di depan yang kita gak tahu. Tetapi Dia sudah mempersiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan pada saat engkau memperkatakan ini, imanmu akan bangkit. Hidupmu bukan diatur dengan feelingmu. Hidupmu bukan diatur dengan, apakah jawaban doamu dijawab Tuhan apa enggak. Hidupmu tidak diatur dengan, apakah engkau sedang mood apa enggak. Tetapi hidupmu, engkau belajar sedang berjalan di atas firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang benar hidup di atas firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Belajar saudara, this is a simple thing tapi this is sebenarnya yang fundamental yang bisa menguatkan saudara-saudara untuk menjadi seorang Kristen yang kuat, yang kokoh saudara. P yang pertama adalah prayer, P yang kedua adalah promise, P yang ketiga adalah persistence. Nehemia saudara, suka berdoa, orang-orang Israel suka berdoa dan dikatakan gini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kita lihat lagi di ayat berikutnya. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat berikutnya.
Ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Seringkali saudara orang Kristen, kita hebat di dalam gereja. Kita hebat hanya di hari Minggu tok. Tetapi di Senin sampai Sabtu, kita itu nggak punya satu karakter yang namanya persistence. Kegigihan, keuletan. Seringkali kita dengan mudah, udah susah. Saya paling gak suka tuh orang kalau apalagi karyawan saya yang datang, susah kok. Ya hidup ini susah bro. Kalau gampang gak perlu ada kamu. Betul gak saudara-saudara? Hidup ini susah. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tuhan itu rindu kita menjadi anak-anak muda, dewasa muda, yang gigih, yang persisten, yang gak gampang nyerah. Katakan amin saudara-saudara. Jangan dikit-dikit susah, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit gagal, sedikit mundur, hilang dari peredaran. Tuhan rindu ada anak-anak muda. Walaupun aku belum melihat hasil, walaupun doaku belum dijawab Tuhan, walaupun aku masih single, aku mau terus menyenangkan hatinya. Walaupun aku belum dapat breakthrough dalam pekerjaanku, aku masih mau membangun hidupku. Orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Nehemia, saudara, bukan hanya dia berdoa, bukan hanya ingat janji Tuhan. Lagi capek-capeknya dikatakan kembali ke tembok. Return to the wall. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Go back and return to work. Kerjakan setengah mati. Jangan gampang nyerah. Push terus. Push terus. Selama itu menjadi bagian dari panggilan hidupmu, terus pakai. Terus, whatever it is, saudara-saudara. Don't give up, jangan menyerah, jangan jadi pathetic, jangan mengasihani diri, but keep working, go back to your wall and build, and build, and build, and build, and build, and build. Don't give up, don't run away, build. Return to the wall. Saya akan cerita, saudara, ini udah 40 menit, tapi saya akan cerita. Kami berdua mempunyai dua orang putri. Putri yang pertama umur 8 tahun. Pada saat dia umur 5 tahun dia itu suka nyanyi, saudara-saudara. Lalu dia suka nyanyi dan dia les. Dan tempat lesnya itu ngajakin dia untuk audisi. Audisinya gak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Idola cilik. Saudara-saudara tahu idola cilik? Saya bilang, apa benar anak kita udah siap buat idola cilik gitu, saudara-saudara ya? Wah, pas lihat ininya video-video tahun-tahun sebelumnya, wah udah hebat-hebat sekali idola cilik. Anak kita mah cuman waktu itu umur 5 tahun cuman suka nyanyi aja. Tapi saya belajar sesuatu dari dirinya, saudara. Dari anak umur 5 tahun ya, saya belajar ya. Bapaknya yang belajar sama anaknya. Saya ingat nganterin dia audisi itu 3 jam, saudara, disuruh tunggu. Anak umur 5 tahun waktu itu disuruh tunggu 3 jam. Dan yang nganterin itu kebetulan saya. Saya itu gak boleh masuk ke ruangan audisi. Di situ audisi udah ada 3 judge, orang-orang dari TV semua. Dia masuk, saudara, ruangannya dingin saya tahu. Dan saya cuma bisa ngintip, kecil banget. Gak boleh ngintip, saya cuma titipin handphone saya ke gurunya, saudara. Di situ saya lihat, waduh, dia itu salah nada, saudara. Karena gak ada yang ngiringin piano, dia salah nada. Udah salah nada, orang judge-nya bilang, kamu bisa ngapain lagi? Saya bisa nari, dia nari. Balet di depan guru-gurunya. Oh iya, terima kasih ya. Saudara, pulang dan kita tahu ceritanya adalah dia tidak diterima. Nah, anak saya ini adalah anak yang suka perform, suka tampil. Tetapi 6 bulan ke depan setelah kejadian itu, saudara, dia itu gak mau tampil di mana-mana. Sama sekali gak mau tampil. Ayo dong tampil di MOI sama sekolah atau sama tempat lesannya. Gak mau tampil, gak mau tampil. 6 bulan, saudara. But then I learned something from her. Jadi anak saya ini bukan hanya dia berbakat, tetapi dia punya yang namanya persistence. Dia latihan terus, saudara. Latihan terus. Kadang-kadang kita aja yang nganterin dia capek, saudara. Latihan terus.
Bulan Oktober lalu saya dan istri kita pergi ke China karena pekerjaan. Kita pergi ke satu eksibisi yang besar sekali. Ternyata anak saya ini pergi sama Mbak ke BSD, saudara. AIS BSD. Jauhnya luar biasa, udah hampir pulau yang berbeda, saudara ya. AIS BSD. Dia pergi ke sana sama mbaknya. Dia ikut ujian tahunan di tempat lesnya. Ternyata di kelas sebelahnya itu ada ujian lain, ada audisi lain. Audisinya itu adalah audisi untuk ikut Waikopa. Waikopa itu adalah salah satu kompetisi yang diadakan di Amerika, saudara. Dan dia audisi sendiri, saudara, tanpa orang tuanya. Kita dari Cina, kamu yakin mau? Dia pergi sendiri sama mbaknya. Silih berganti, kita nggak tahu apakah terjadi apa enggak. Baru pada saat, kalau nggak salah Desember ya Via. Desember saya sama istri saya habis pelayanan, kita makan di Sentosa di Senayan. Tiba-tiba dapat kabar bahwa anak saya diterima untuk berkompetisi di Long Beach, California tahun ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tambah kaget. Gimana bayarnya, saudara? Itu tantangan berikutnya ya. Nanti saya akan saksikan episode berikutnya, saudara ya. Setelah dia mendapat tawaran itu, tiba-tiba ada jalur terbuka, saudara. Tiba-tiba ada salah satu guru yang terkenal di Indonesia. Dan dia itu sudah melatih artis-artis besar seperti khususnya artis yang ternama adalah Agnes Monica. Guru ini dia katanya mau ngajarin Josefa untuk mempersiapkan kompetisi. 2 minggu lalu saya datang ke dalam les-lesannya dia. Ya gurunya ini ngajarin. Gurunya cerita, ternyata anak saya itu berbeda dengan anak yang lain, dia bilang. Setiap kali dia selesai ngeles, dia ketok itu pintu kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ini gurunya yang terkenal. Pak, saya lagunya udah siap, kapan mau ngajarin saya? Gurunya bilang begitu, saudara. Saya aja nggak tahu. Pak, ini anak bapak, ini attitude-nya luar biasa. Setiap kali dia ketok pintu saya, mau minta saya ajarin dia, saudara. Begitu luar biasa, dibukakan pintu luar biasa. Saya rasa Tuhan memang sedang bekerja. Tapi dari dia, saudara, saya bapaknya, belajar dari anak saya. Ternyata untuk kita bisa menjadi kuat dan kokoh, menjadi naik ke level berikutnya, kita perlu yang namanya persistence, saudara. Oh come on. Kalau engkau masih suka gampang quit, dikit-dikit quit, oh please wake up. Please wake up. Life is full of challenges. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Jangan anggap hidupmu penuh dengan kemenangan kalau engkau tidak mau bertempur. Fight. Persist. Gigih, ulet, daya tahan. Yang keempat, saudara, apa yang kita butuhkan adalah partners. Sejak hari itu sebagian dari anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bayangkan saudara, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Peniup sangkakala adalah orang yang kasih tahu, lihat dari jauh, udah ada musuh, dia teriak, dia bunyikan sangkakala. You see, Nehemia nggak bekerja sendiri. Dia bekerja dengan orang-orang yang banyak. Ada yang bangun, ada yang jaga, ada yang niup sangkakala, ada yang rencana. Dari sini kita belajar, untuk kita bisa membangun hidup kita, saudara, we need partners. We need a community. Kita punya komunitas yang bisa membangun hidup kita bersama-sama. Di dalam kehidupan kekristenan tidak ada yang namanya single fighter. Tidak ada yang namanya Kristen Rambo. Hanya Rambo yang bisa menang satu lawan semua Vietcong, saudara. Tetapi kita sebagai orang Kristen, jika hidupmu mau dikuatkan, dibangun, engkau perlu yang namanya komunitas. You need other people. Ini adalah California redwood tree. Pohon tertinggi di dunia, saudara-saudara. Yang tertinggi itu bisa tingginya 106 meter. Diameter batangnya itu bisa sekitar 4,5 sampai 5,5 meter. Gede, tinggi, menjulang tinggi. Yang paling tua bisa berumur 3.000 tahun. Tua, kuat.
tahan lama, sehat. Tapi yang paling menarik dari redwood tree ini, saudara tebak, akarnya itu dalamnya seberapa? Tingginya 106 meter, akarnya dalamnya seberapa? Akarnya dalamnya hanya 1,5 meter sampai 2,5 meter. So akarnya hanya sekitar 1,5% dari badannya. Bayangkan itu. Nah pohon biasanya adalah tingginya 10 meter, ke bawahnya mungkin 10 meter juga supaya kuat ya saudara. Nah pohon ini beda. Tingginya 106 meter, akarnya cuma 1,5 meter. Tapi yang membedakan pohon ini kenapa bisa menjulang tinggi, kuat, kokoh. Redwood tree ini selalu ada di dalam kebersamaan saudara. A forest of redwood tree. Dan ternyata kalau kita gali, memang akarnya cuma 1,5 meter. Tetapi ternyata dia itu berdempetan dengan pohon redwood tree lainnya. Dan akarnya itu menjelimet begini saudara. Membangun jaringan. Intertwine. Dari situ ternyata pada saat digali, di bawahnya itu ada seperti akar-akar yang sedang membutuhkan satu sama lain. Itu yang justru membangun satu fondasi yang kuat sehingga bisa menjulang tinggi 100 meter ke atas. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau engkau mau hidupmu kuat, hidupmu dibangun tinggi, mencapai pencapaian berikutnya, engkau butuh orang lain. Engkau butuh dipimpin. Engkau butuh kolega. Engkau butuh orang-orang lain. Bayangkan saudara, kalau saya bisa belajar dari seorang anak umur 8 tahun. Saudara-saudara bisa belajar dari banyak orang. Intertwine. That's why kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang personal, iman yang personal. Tetapi never private. You have to make that difference. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan iman yang personal, tetapi bukanlah private. Sudah semestinya kita tertanam di dalam komunitas, Bapak Ibu. Bukan sekedar datang ke gereja, tetapi sungguh-sungguh intertwine dengan orang yang percaya lainnya. Supaya pada saat engkau lemah, ada teman lain yang menguatkan. Pada saat engkau kuat, engkau bisa menguatkan yang lain. Amin, saudara-saudara. Haleluya. So I'm gonna end with this. This is the message buat semua dari kita. Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka. Saya minta Reinhard untuk maju ke depan. Dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Baik, this is the message. Berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. I'm here to tell you. Saya di sini untuk berbicara kepada saudara-saudara semua. Bangun hidupmu. Karena ada anak-anak kecil yang akan bergantung pada dirimu suatu saat nanti. Ada istrimu yang suatu saat nanti akan bergantung pada dirimu. Maybe you're single now. Mungkin sekarang masih single. Belum punya pacar. But one day, istrimu butuh suami yang kuat. Especially para lelaki di sini. Lihat lelaki, jangan lihat ke bawah, lihat saya. It's time to fight. It's time untuk kita bangun hidup kita. Jangan lagi lari dari tantangan, jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari yang namanya kesulitan. Bangun hidupmu. Gigih, persistent, be a man of prayer. Karena suatu saat nanti akan ada anak-anak kecil yang kau lahirkan, yang butuh sosok seorang imam, membawa mereka kepada rumah Tuhan. Jangan kelemar-kelemar, apalagi tulang lunak, saudara-saudara. It's time to fight. Not to fight for yourself, tetapi fight for your family, fight for your kids, fight for your future, fight for your company, fight for your workers, fight for people. Tuhan sedang men-challenge, berapa banyak di sini yang mau menjadi lelaki-lelaki yang kuat, yang takut akan Tuhan, yang mau berdiri di atas ketetapan-ketetapannya, yang mau menjadi orang-orang yang lututnya mau berlutut di hadapan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mendoakan keluarganya. It's time to fight. Pick up your sword.
fight. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta Reinhard untuk nyanyikan lagu tadi. Kita tundukkan kepala saudara. Renungkan firman Tuhan. 4P. Prayer. Promise. Persistence. Partners. It's time to fight. It's time to build. It's time for you to grow and be strong. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tuhan yang kita sembah, never fail. Katakan, I trust in God. My Savior, the one who will never fail. Yes, Lord Jesus. He will never fail. I trust in God. I trust in God. Berapa banyak di sini yang mau mengatakan, today is the day I will start fighting. This is the day I will start bangkit dan jadi pemenang. If you are that person, bangkit berdiri hari ini. Angkat tanganmu dan katakan, this is me. Ini hidupku. Tuhan pakai hidupku. Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau menjadi kuat. I want to be a man of prayer. Yes, Lord Jesus. Angkat tanganmu sama-sama. Sin God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. I trust in God, Trust in God, my Savior, the one who will never, He will never fail me. He will never fail. Katakan, I sought the Lord. I sought the Lord. Kita mencari Dia. And He Dan Dia dengarkan. I sought the Lord. And He heard. And He answered. I sought the Lord. And He heard. And He answered. That's why I trust in Him. That's why I Trust in I sought the Lord. the Lord. And He heard. And He answered. I sought the Lord. And He heard. And He answered. I sought the Lord. And He heard. And He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Angkat tanganmu sama-sama. Serahkan hidupmu pada Dia. Katakan, Tuhan, aku mau membangun hidupku hari ini. Mulai hari ini, I will never be the same again. I will never quit following you. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang dapat dipercaya, yang tidak pernah gagal, yang sanggup memulai keimananku dan akan mengakhirinya. Oh, He will never fail. He will never fail. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kami datang kepadamu, Tuhan. Khususnya kami para lelaki-lelaki di tempat ini. Oh, kami mau berlutut di hadapan-Mu, Tuhan. Pakai hidup kami, Tuhan. We're not gonna be the same again. Kami gak akan menjadi sama lagi, tapi biarkan kami bangkit, Tuhan. Menjadi kuat. Menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Pribadi-pribadi yang mengingat janji-Mu. Yang gigih, Tuhan. Yang tertanam, Tuhan, di dalam komunitas. Hamba berdoa, Tuhan. Dan sungguh-sungguh, Tuhan, dari tempat ini muncul, Tuhan. Oh, orang-orang yang berkarya luar biasa bagi nama-Mu. Oh, sungguh-sungguh kuat di dalam Engkau. Hamba berdoa, Tuhan, untuk para wanita di tempat ini. Akan muncul calon-calon ibu rumah tangga yang luar biasa.
Oh, yang bisa mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Yang cakap dalam mendidik dan membangun keluarga. Akan muncul di sini orang-orang yang bersinar terang di marketplace. Orang-orang yang berkemenangan. Yang tidak mundur di dalam iman mereka. Yang tidak menganggap kesulitan adalah sesuatu yang menjadikan alasan. Tetapi orang-orang yang menjadi fighter di luar sana Tuhan. Hamba berdoa, muncul di sini Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu. Engkau begitu baik. Oh Tuhan, kami berjanji. Angkat kami tinggi Tuhan. Bangun hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan. Jangan pakai orang lain, pakai kami Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya hubunganmu, calon pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkati kami semua. Menjadi tentara-tentara Tuhan yang bangkit dan menjadi membawa kemenangan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.